Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan kami, Kakak Guru Sekolah Minggu GKI Cimahi, pada ibadah kebaktian anak sekolah minggu lewat online 14 Maret 2021. Apa kabar adik-adik? Adik-adik sehat? Oh, bagus. Adik-adik masih menjaga protokol kesehatan? Hebat. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang takut akan Tuhan dan mau taat akan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Nah, Kak Rena ingin ingatkan sesuatu sebelum kita memulai ibadah. Adik-adik, untuk membuka ibadah kita akan sama-sama angkat pujian Matahari Bersinar Terang. Kita ucap syukur untuk matahari yang masih bersinar hari ini untuk kita semua. Betapa berkat Tuhan sangat banyak buat hidup kita. Kita ucapkan, kita sama-sama nyanyikan Matahari Bersinar Terang. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam ibadah hari Minggu. Meskipun masih online dan di rumah masing-masing, Ibu berharap semuanya anak-anak dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum ibadah hari ini, mari kita berdoa dulu, memohon pimpinan dari Tuhan supaya ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Yuk, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata kita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah hari ini, meskipun masih online. Tuhan Yesus yang baik, pimpin ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan sama-sama nyanyi lagu Aku Anak Sekolah Minggu di GKI. Siapa di sini adik-adik yang sekolah minggunya di GKI? Saya. Aku gembira
menyanyikan Aku Anak Sekolah Minggu di GKI. Ada satu lagu yang Karena sangat sukai. Bagaimana kita belajar untuk mengasihi orang lain karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita begitu banyak sehingga kita belajar untuk mengasihi teman-teman kita, semua orang di sekitar kita. Yuk kita angkat pujian ini. Kita katakan, ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. tiba bagi kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, buka telinga kita, siapkan Alkitab kita. Kita akan mau dengar cerita firman. Oke? Sebelum memulai cerita firman Tuhan, kita sama-sama angkat pujian dulu ya. Kita siapkan Alkitab kita nyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku. Berbuah. Sama-sama kita nyanyikan ya.
kita sudah memuji nama Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita semua mau berdoa, mau lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur Tuhan, kalau pada hari ini anak-anak-Mu boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, boleh senantiasa memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan pada hari ini firman yang Engkau taburkan, yang Engkau berikan, kiranya boleh tertanam di hati anak-anak-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkannya, kami siap untuk mendengarkan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, urapilah guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yakub punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar tamat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu.
Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu, usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. Anakku sudah mati, ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Anak-anak yang dikasih Tuhan, kita mau menyimak bersama-sama akan firman Tuhan yang pada saat ini dengan temanya yaitu Tuhan menuntun, yang diambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai dengan 36. Nah, tapi kita baca dari ayat yang pertama dulu. Mari, yang bisa membaca boleh sama-sama kita baca bersama-sama, dan siapkan juga Alkitabnya, ya. Siapkan pensilnya, yang sudah bisa menulis boleh ambil kertas selembar untuk mencatat, ya, supaya bisa bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama membaca ayat 12. Demikian firman Tuhan. Judulnya, Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka," sahut Yusuf, "Ya Bapak." Sampai di sini dulu anak-anak. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan bahwa lalu Israel berkata kepada Yusuf. Israel itu adalah Bapak Yakub, ya. Nah, Bapak Yakub menyuruh kepada Yusuf. Katanya begini, Yusuf, coba kamu pergi melihat saudara-saudaramu yang sedang mengembalakan kambing domba di Sikem. Lalu Yusuf berkata, "Baik Bapak," atau "Iya Bapak." Ya, tandanya Yusuf taat ya kepada bapaknya, mau diperintah. Nah, pada saat itu Yusuf pergi dan memakai baju indah yang diberikan oleh Bapak Yakub. Nah, Yusuf pergi. Setelah itu sampai di Sikem, dia tidak melihat saudara-saudaranya. Kemana ya saudara-saudara saya? Kok tidak ada? Lihat kanan, lihat kiri, tidak ada siapa-siapa. Lalu Yusuf bertemu
dengan seseorang di situ. Dan dia berkata, Tuhan, saya mau bertanya, apakah Tuhan melihat saudara-saudara saya yang mengembalakan kambing domba di sini? Lalu kata Tuhan itu bilang, oh, saya tadi mendengar percakapan mereka, katanya mereka mau pergi ke Dotan untuk meneruskan memelihara domba-dombanya ini, memberi makan. Nah, pada saat itu, Yusuf berkata pada Tuhan tersebut, baiklah Tuhan, terima kasih. Nah, saya akan nyusul saudara-saudara saya. Nah, ayat yang ke-14, kata Israel kepadanya, atau kata Bapak Yakub kepadanya, kepada Yusuf, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron. Dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ayat yang ke-15, ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Ya, yang tadi sudah Ibu utarakan. Lalu sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di manakah mereka mengembalakan kambing domba? Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapati nyalah mereka di Dotan. Nah, anak-anak dikasih tahu Tuhan, setelah Yusuf sampai ke Dotan, dari kejauhan itu saudara-saudaranya sudah melihat, wah, itu dia datang. Ya, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Mereka berbisik-bisik dan mereka bermufakat untuk membunuh Yusuf. Ya, nah Yusuf dengan hati yang tulus, yang gembira karena melihat saudara-saudaranya itu ada di sana, ya, Yusuf makin lama makin mendekat, ya, makin mendekat kepada mereka. Nah, tapi Ruben mendengar percakapan saudara-saudara itu dan Ruben berkata, jangan engkau bunuh dia, dia kan saudara kita. Kalau bisa engkau masukkan saja dia ke dalam sumur. Ya, saudara-saudara berkata, baiklah. Nah, pada saat itu, ya, ayat yang ke-18. Dari jauh ia telah melihat kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Nah, ayat yang ke-20, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan melihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Nah, anak-anak, kalau mempunyai hati iri, dengki, timbullah kejahatan. Apa yang dilakukan itu timbul kejahatan, dosa, ya. Dia tidak berpikir lagi bagaimana akibatnya, ya, untuk melakukan kejahatan dosa itu. Nah, karena dengan hawa nafsu, emosi yang ada di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka, pada saat itu, ya, Ruben tuh masih mempunyai hati yang kasih, mempunyai hati yang damai. Setelah itu Yusuf datang lebih dekat lagi kepada mereka, lalu mereka tidak banyak bicara. Mereka tiba-tiba melepaskan jubah indah Yusuf itu, dan Yusuf berkata, hai, apa-apaan kamu? Kenapa? Saya mau diapakan?
jangan saya disakiti. Tapi saudara tidak banyak bicara. Saudara-saudaranya langsung membuka pakaiannya Yusuf, baju indahnya dibuka. Lalu Yusuf dilemparkan, masukkan ke dalam sumur. Dan sumur itu tidak ada air, sumurnya adalah sumur kering. Pada saat itu, lalu ketika saudara-saudaranya sedang beristirahat, mereka sedang minum-minum, ya. Akhirnya mereka melihat, ya. Mereka melihat ada ayat 25, mereka melihat apa kata bunyinya? Ketika mereka sedang makan minum, kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Yusuf sudah diangkat dan sudah dijual kepada orang Ismail itu. Pada saat itu Ruben datang untuk menyelamatkan Yusuf. Ketika Ruben datang ke sumur itu, dilihat sumur itu sudah tidak ada. Yusuf sudah kosong, tidak ada orang di situ, di dalamnya. Pada saat itu Ruben sedih dan Ruben mengoyakkan jubahnya. Tanda dia bergabung, tanda dia susah, tanda dia menderita karena hilang saudara satu yang dia kasih, yang dia sayangi. Ruben mempunyai tanggung jawab, apa yang disuruh oleh papanya itu harus benar-benar dilakukan. Tapi bagaimana nanti dia tanggung jawab, dia katakan kepada bapak Yakub bahwa Yusuf tidak ada. Apa yang dipikirkan terjadilah itu. Akhirnya anak-anak, orang-orang itu datang kepada Yakub membawa jubah Yusuf. Jubah Yusuf itu ya mereka potong domba satu, lalu darahnya jubahnya dicelupkan ke darah binatang itu. Ya, lalu mereka pulang membawa jubah Yusuf yang sudah penuh dengan darah. Lalu mereka berkata kepada bapak Yakub, apa yang mereka harus katakan? Ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan. Akhirnya begitu bapaknya melihat jubah yang penuh dengan darah itu, lalu bapaknya menangis. Ya. Ayat yang ke-33 dikatakan, ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Bapaknya menangis, ya, menangis terus, ya, menangis. Dia pikir anaknya sudah diterkam oleh binatang buas, ya. Di situ Yakub merasa sedih, ya, dan tidak bisa dihibur oleh siapapun, ya. Dan pada saat itu, di mana Tuhan menuntun Yusuf, ya, yang tadinya Yusuf harus menderita, tapi ketika Tuhan menuntun Yusuf, akhirnya apa yang terjadi? Ya, Yusuf dijual, ya, ke tadi siapa? Ke orang Ismail, ya. Nah, pada saat itu dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung. Tandanya mengenakan kain kabung itu tandanya sangat sedih sekali, ya, pada pinggangnya, dan bergabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu, anak kesayangannya, ya, tidak ada, ya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, sungguh kejahatan yang dibuat oleh saudara-saudara Yusuf ini membuat orang tua sedih sekali, ya. Pada saat itu akhirnya, ya, Yusuf dijual ke mana? Ke orang Ismail, dan Yusuf juga dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja.
Nah, anak-anak sekalian dikasih Tuhan, bahwa Yusuf itu adalah orang yang taat, yang setia kepada bapaknya, yang selalu bersama, yang selalu mau berdamai sama saudara-saudaranya. Tuhan pun tidak tinggal diam. Tuhan selalu menuntun tiap langkah Yusuf. Kemanapun Yusuf berada, kemanapun Yusuf di mana ada, kemanapun Yusuf pergi, walaupun Yusuf dijual kepada Potifar, Tuhan tetap menuntunnya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ya, kita juga harus seperti Yusuf, mau taat dan setia kepada orang tua. Kalau disuruh, ya, cepat lakukan, ya, jangan main terus, tapi kita cepat mau lakukan apa yang orang tua perintahkan pada kita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ya, apa selanjutnya setelah Yusuf dijual ke Mesir? Nah, untuk selanjutnya nanti disambung minggu depan ya anak-anak. Tambah seru ceritanya ya. Nah, mari kita akan melihat ayat hafalan dulu ya. Mazmur 121 ayat yang kelima. Bagaimana bunyinya? Demikian firman Tuhan. Kita sama-sama buka ya. Mazmur 121 ayat yang kelima. Nah, demikian firman Tuhan. Ini ayat hafalannya ya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ya, jadi Tuhan selalu menjaga, Tuhan menaungi di sebelah kanan tanganmu. Dimanapun Yusuf berada, Tuhan selalu menjaga. Demikian juga dimanapun anak-anak berada, Tuhan menjaga. Dan Tuhan adalah naungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita mengucapkan, biarlah kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita juga tetap taat kepada orang tua, taat juga akan baca firman Tuhan, taat juga di dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini firman-Mu boleh Engkau taburkan Tuhan, biarlah boleh tertanam di dalam setiap hati anak-anak-Mu, sehingga boleh anak-anak-Mu bertumbuh di dalam Tuhan dan boleh berubah Tuhan, supaya perjalanan anak-anak-Mu mereka tetap bersama Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan selalu menaungi mereka, Tuhan selalu menjaga dan melindungi anak-anak-Mu seperti Yusuf. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarkan kami senantiasa selalu taat, setia dan selalu berdoa. Terima kasih Tuhan. Hanyalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur adik-adik kepada Tuhan yang telah memelihara hidup kita hingga saat ini. Nah, dalam situasi pandemik seperti ini, di saat kita belum dapat datang ke sekolah minggu, maka adik-adik dapat mengumpulkan uang persembahan dengan menaruhnya ke dalam amplop tertutup untuk disimpan di papa dan mama sampai nanti ketika sekolah minggu kembali dibuka dan adik-adik boleh ke gereja, adik-adik boleh bawa semua amplop-amplop ini untuk diberikan kepada kakak guru sekolah minggu di gereja. Ada cara lainnya. Adik-adik bisa meminta kepada papa dan mama untuk mentransferkan uang persembahan ke rekening
sekarang kita tiba pada penghujung ibadah kita hari ini. Nah, adik-adik, semoga firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun langkah hidup kita. Seperti cerita Bapak Yusuf tadi. Nah, untuk menutup ibadah kita, ada satu lagu yang Kak Rena sangat senang. Satu lagu yang mengingatkan kita bahwa kita selalu punya satu sobat yang setia dalam hidup kita. Namanya siapa? Siapa? Gak dengar Kak Rena? Namanya Yesus. Dia adalah sobat kita yang setia. Tak pernah tinggalkan kita dalam keadaan apapun hidup kita. Selalu dihiburnya hati kita. Namanya siapa? Namanya Yesus. Yuk adik-adik, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ada satu sobatku yang setia. Adik-adik bersukacita hari ini? Adik-adik senang? Karena juga senang. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dengan sangat baik pada hari ini. Harus setiap kali kita sama-sama tertib ya. Seperti tadi, adik-adik hebat sekali. Karena sangat bangga dengan anak-anak sekolah minggu GKI Cimahi. Tak akan menutupnya di dalam doa. Dan setelah itu, sama-sama kita nyanyikan Bapa terima kasih. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah mengikuti pujian yang dibawakan oleh Kakak Rena, firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Dina. Sekarang tiba saatnya kita mau doa tutup untuk mengakhiri ibadah hari ini. Sekalian kita berdoa untuk persembahan ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada keluarga kami.
Tuhan Yesus, berkatilah persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan di atas bumi ini. Kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain, kiranya Tuhan tetap menyertai kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kita sudah menutup ibadah kita di dalam doa. Kita sudah nyanyikan Bapa terima kasih. Ibadah kita sekarang sudah selesai. Terima kasih untuk kebaktian hari ini. Kalau adik-adik boleh tertib dan mengikuti dengan baik, karena sangat bangga dengan adik-adik sekolah minggu GKI Cimahi yang luar biasa. Sampai jumpa lagi ya. Tuhan Yesus memberkati.